Salam, saya dari Universitas Cyber Asia ingin memperkenalkan mengenai istilah dalam prosedur ekspor. Saya adalah Melda Suryana dan ini merupakan tugas mata kuliah Kepabeaan dan Cukai dari Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Derianto SEMAK. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Jadi ekspor merupakan kegiatan memasarkan komoditi kepada orang asing dengan pembayaran menggunakan valuta asing dan menggunakan bahasa asing. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Mengapa perlu ekspor? Karena permintaan luar negeri meningkat, kemudian untuk meningkatkan devisa negara, juga kemudahan tata niaga dan perizinan, penurunan dan pembebasan pajak ekspor, melimpahnya produk dalam negeri untuk penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan menaikkan sales profit dan harga. Manfaat bisnis ekspor adalah untuk memperluas pasar produk Indonesia, menambah devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perusahaan, memperluas diversifikasi produk, membiasakan bersaing dengan di pasar internasional. Untuk eksportir ada 4 syarat dokumen legalitas. Yang pertama adalah perlu memiliki yang namanya SIUP, yaitu Surat Izin Perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atau Kota. Kemudian perlu memiliki yang namanya TDP, Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas DPMP TSP Kabupaten atau Kota. Kemudian memiliki NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, dan memiliki NIK, Nomor Identitas Kepabeanan, yang dikeluarkan oleh Ditjen Bea dan Cukai. Eksportir perlu awalnya mempersiapkan dokumen ekspor. Dokumen ekspor yang utama yang perlu dipersiapkan adalah invoice yang dibuat oleh eksportir, packing list yang dibuat juga oleh eksportir, kemudian bill of lading dibuat oleh shipping company bila melalui laut atau airway bill bila melalui udara. Kemudian dokumen tambahan yang perlu dipersiapkan adalah Certificate of Origin, Certificate of Analysis, Certificate of Phytosanitary. Ini merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Karantina untuk produk tumbuhan dan dokumen tambahan lainnya sesuai permintaan pembeli. Dokumen yang diperlukan dipersiapkan sebelum ekspor adalah shipping instruction dari eksportir ke shipping line dan PEB, pemberitahuan ekspor barang dari eksportir. Dokumen-dokumen ekspor yang perlu dipersiapkan yaitu sales contract atau kontrak penjualan, commercial invoice atau faktur perdagangan, letter of credit atau LC, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, bill of lading atau airway bill, polis asuransi, packing list, certificate of origin atau surat keterangan asal, quality statement atau surat pernyataan mutu, bill of exchange atau vessel export for exportir. Apa yang dimaksud dengan sales contract atau kontrak penjualan? Ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh antara eksportir dengan importir yang disepakati serta ditandatangani sesuai syarat-syarat yang disetujui oleh dua belah pihak yang melaksanakan transaksi, dan ini merupakan follow up dari purchase order yang diminta importir. Apa isi dari sales contract? Merupakan syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan commercial invoice? Yaitu adalah surat permintaan pembayaran kepada eksportir kepada importir ketika eksportir selesai menyiapkan atau memproduksi barang pesanan, di mana nama dan alamatnya harus sesuai dengan yang tercantum pada letter of credit. Lalu invoice aslinya diberikan kepada bank sebagai bukti pembayaran untuk diteruskan kepada importir. Apa yang dimaksud dengan letter of credit?
merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh bank penerbit setelah adanya permintaan dari importir yang ditujukan kepada eksportir dengan perantara bank sebagai pihak ketiga yang akan melakukan pembayaran. Ini merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran langsung tanpa perlu menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Nah, sedangkan pemerintahan ekspor barang merupakan dokumen kepabeanan yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa formulir atau media elektronik. Ini dapat ada beberapa PEB, itu PEB biasa yang dikeluarkan untuk setiap transaksi ekspor ataupun PEB berkala yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu. Ini adalah contoh dari PEB. Sekarang kita akan melihat apa yang namanya Bill of Lading. Merupakan surat perjanjian pengangkutan antara shipper atau pengirim, consignee atau penerima, dan carrier atau pengangkut. Ini merupakan dokumen pengangkutan barang yang isinya itu adalah informasi lengkap mengenai nama pengirimnya, nama kapal, data muatan, pelabuhan muatnya, pelabuhan bongkar, rincian freight, cara pembayarannya, dan nama consignee. Kalau airway bill merupakan surat muatan udara atau consignment adalah dokumen berbentuk cetak ataupun elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dengan pengangkut dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo. Tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah maskapai penerbangan ini untuk barang dan merupakan bukti kontrak pengangkutan. Apa yang dinamakan dengan polis asuransi merupakan dokumen yang fungsinya untuk melindungi seseorang eksportir atau importir terhadap kerugian, kerusakan, atau kehilangan ya selama prosesnya. Nah, kontrak asuransi pengangkutan ada juga merupakan kontrak asuransi pengangkutan di mana produknya ditujukan untuk memberikan perlindungan pada barang-barang yang diangkut baik melalui darat ataupun laut ataupun udara. Dan polis asuransi ini memberikan perlindungan kepada tertanggung yaitu eksportir atas resiko yang diterima sebagian atau seluruh pelunasan tagihan ekspor dari importir yang disebabkan resiko komersial atau resiko politik. Jadi kalau tidak diterimanya pembayaran, itu pun ada polis asuransinya. Nah, packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice-nya. Jadi dibuatnya oleh eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan terhadap barang tersebut. Fungsi packing list adalah untuk memudahkan mengetahui isi barang apa yang ada dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Certificate of Origin merupakan atau surat keterangan asal merupakan sertifikat asal barang yang menyatakan dalam sertifikat tersebut itu ada pernyataan bahwa barang tersebut diekspor atau berasal dari negara mana yang mengekspornya. Ini adalah contohnya, contoh dari SKA, surat keterangan asal. Quality of Statement, surat pernyataan mutu, merupakan dokumen yang menyatakan tentang kualitas yang sesuai dengan harga ataupun mutu dari barang tersebut. Bill of Exchange adalah dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas vessel tersebut kepada pihak tertentu atau kepada yang membawa vessel. Packing list ini untuk mengetahui barang apa saja dalam kontainer tadi sudah untuk berisi rincian spesifikasi barang. Istilah lain dalam bisnis ekspor adalah yang namanya shipper, yaitu eksportir atau pengirim barang, consignee adalah penerima barang. Notify party adalah sebutan untuk pihak kedua setelah consignee yang berhak untuk diberitahu tentang adanya suatu pengiriman atau penerimaan barang ekspor. Nah, kalau istilah dalam data barang, ada yang namanya shipping mark atau number merupakan jumlah kemasan dan tanda pengiriman yang tercantum di kemasan barang. Description of good adalah perincian barang. Istilah gross weight atau GW adalah berat kotor. Istilah NW atau net weight adalah berat bersih. Tambahannya adalah ini adalah 4 tahap kegiatan untuk ekspor. Dari mulai
Sales contract proses, pembuatan LC, opening proses, cargo shipment, dan shipping dokumennya. Ini langkah pertama adalah sales contract proses, di mana langkah-langkahnya adalah promotion, inquiry, overseat, order sheet, sales contract, dan sales confirmation. Nah, promosi adalah kegiatan promosi dari komunitas ekspor melalui media promosi. Inquiry adalah permintaan komoditas oleh importir kepada eksportir, berisi deskripsi barang, mutunya, harga, dan waktu pengiriman. Overship adalah permintaan importir itu akan ditanggapi oleh overseat yang akan dikirimkan oleh eksportir, berisi keterangan yang sesuai yang diminta oleh importir tersebut, ditambahkan dengan adanya ketentuan pembayaran ataupun pengiriman sampel atau brosur. Order sheet itu setelah mendapat penawaran dari eksportir, importir lalu jika setuju akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order sheet kepada eksportir. Kemudian sales contract, jika sales contract itu jika sudah diterima oleh eksportir itu order sheet-nya, eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli yang ditambah dengan keterangan force majeure clause dan inspection clause. Kemudian ditangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak 2 rangkap kepada importir. Sales confirmation ini akan dipelajari dulu oleh importir. Jika setuju, maka sales contract ini akan ditandatangani oleh importir lalu dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Kopi yang lainnya akan disimpan oleh importir. Dan ini merupakan LC opening process, di mana importir membuka sebuah LC kepada opening bank sebagai dana yang disiapkan untuk dibayarkan kepada eksportir. Lalu opening bank ini akan menyelesaikan jaminan dana LC dari importir melalui pembukaan LC melalui bank korespondensi di negara eksportir. Nah, kemudian exvising bank akan meneliti keabsahannya karena meneruskan LC tersebut kepada eksportir yang berhak menerimanya. Nah, ini adalah prosedur ekspor, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah korespondensi. Jadi eksportir mengadakan korespondensi dengan importir luar negeri untuk menawarkan. Kemudian apabila importir setuju, dibuatlah pembuatan kontrak dagang yang mencantumkan hal-hal yang disepakati bersama. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir membuka LC kepada bank dan mengirimkannya LC tersebut kepada bank devisa yang ditunjuk. Kemudian bank devisa akan memberitahu di negara eksportir akan memberitahunya kepada eksportir. Kemudian eksportir setelah menerima LC akan mempersiapkan barang-barang tersebut sesuai dengan LC. Kemudian mempersiapkan dokumen barang, packing listnya, commercial invoice, sertifikat mutu dan atau standar mutunya. Lalu eksportir daftarkan pemberitahuan ekspor barang kepada bank devisa dengan melampirkan surat sanggup bayar apabila ekspor terkena pajak ekspor. Kemudian eksportir memesan ruang kapal kepada perusahaan pelayanan atau perusahaan penerbangan. Kemudian dilakukan pengiriman barang kepada pelabuhan ataupun kepada perusahaan penerbangan dengan disertakan dokumen-dokumennya. Lalu di pelabuhan dilakukan pemeriksaan dokumen dengan barang-barang yang diekspor, pemeriksaan bea cukai. Jika diperlukan, eksportir mengajukan permintaan surat keterangan asal kepada Dinas Perindustrian Perdagangan. Lalu setelah dikapalkan, eksportir dapat mencairkan LC ke bank dengan menyerahkan bukti dokumen-dokumen dan proses pengiriman barang kepada importir berlanjut. Ini merupakan cargo shipment process di mana akan terjadi pengiriman dari shipping agent kepada importir. Ini merupakan shipping dokumen delivering dari bank atau advising bank. Demikianlah sharing mengenai sekilas informasi mengenai istilah-istilah dalam prosedur ekspor maupun tahapan-tahapan dalam prosedur ekspor. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Salam dari kami Universitas Cyber Asia. Terima kasih.